Halo Sobat Kabaroto, balik lagi di Kabaroto YouTube channel. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Piaggio Indonesia, MP3 HPE Sport. Fresh from the oven, baru datang semalam. Yuk kita saksikan review. Sekilas Piaggio MP3 masih mengusung tipe lamanya 3 roda, skuter besar, namun kali ini dimensinya lebih kompak daripada tipe 500 HPE. Nah, kita bahas detailnya satu persatu, mulai dari tampak depan. Meskipun sama-sama 3 roda, tapi desain dari MP3 300 lebih kompak daripada versi 500 HPE-nya. Bisa dilihat dari kaki-kaki depannya, dia masih mengusung tipe yang sama, 3 roda, dengan menggunakan tipe hidrolik. Jadi kalau lean angle-nya ke kanan, dia akan ikut shock breaker ke kanan, ke kiri akan ikut ke kiri. Sama seperti tipe lamanya. Bisa dilihat dari keseluruhan bodi, dimensinya lebih pendek dan lebih ramping. Nah, kalau misalkan bicara tentang sistem pencahayaannya, dari sistem headlamp-nya, lampu sen, sampai lampu belakangnya, semua sudah menggunakan tipe LED. Meski demikian, kaki-kaki di bagian depannya, yang 2 roda itu pakai ukuran 13 inci, sedangkan yang di belakangnya pakai ukuran 14 inci. Yuk, kita lihat lebih detail lagi. Nah, kita lihat dari kaki-kaki depannya ya. Ini kan 2 roda nih. Dua-duanya udah punya cakram sebesar 258 mili. Kalau yang belakang itu ukurannya diameternya 240 mili. Masing-masing dari rem cakram ini memiliki ABS 3 channel. Yuk kita lihat lagi lebih detail. Fitur lain yang ada di Piaggio MP3 ini mengusung ASR atau bahasa Piaggio-nya itu anti-slip regulation. Jadi dia mencegah agar rodanya tidak tergelincir dengan mudah. Fitur itu biasanya digunakan untuk tipe Piaggio yang premium, misalkan di Vespa seri 300 HPE atau Sei Journey. Nah, di sini juga ada, karena dia termasuk yang premium. Dari bagian depan kita coba lihat ke bagian kokpitnya. Nah, di sini ada beberapa tombol yang bisa dilihat. Di bagian handlebar kanan kirinya ada fitur start stop. Nah, ini ada riding mode-nya juga nih di bawah. Sama ada anti roll. Kalau kita slide ke kanan, ini ada fitur anti lock. Kita slide ke kanan gitu, dia akan unlock si hidroliknya. Jadi kita bisa belok dengan leluasa ya. Kalau kita mau lock, kita tahan agak lama ke kiri, dia akan ngelock sendiri. Itu posisinya kalau misalkan lagi di parkir atau misalkan kita mau jalan mundur. Kalau di handlebar bagian kirinya, ini ada low beam sama high beam, ada klakson, ada lampu sen, ada lampu hazard juga. Ya, normal ya. Uniknya selain di handlebar kiri kanan yang ada remnya, Piaggio MP3 selalu menyediakan rem kaki atau foot brake ya di sini. Sangat membantu pengereman. Nah, bagian footrest-nya dilengkapi dengan karet-karet seperti ini agar tidak tergelincir ya waktu basah gitu. Sepatu atau alas kaki kita tidak mudah slip ketika kita mengoperasikan rem kaki. Di kompartemennya, di sini ada beberapa tempat penyimpanan. Nah, di bagian kokpit depannya nih, ada hanger kayak gini buat gantungan kalau misalkan kita bawa belanjaan. Nah, kita bisa tutup lagi, tinggal tarik sama tutup tuasnya kayak gini. Nah, di bagian bawah ini ada e-brake, kayak semacam rem tangan gitu, kita bisa rilis. Di sini Piaggio MP3 dilengkapi dengan jok 2 tingkat. Ini berguna untuk membatasi si boncenger atau si penumpang dengan si ridernya. Stitchingnya rapi ya, dia ada stitching merahnya kayak gini buat estetiknya, estetika. Si passenger atau penumpang atau boncenger juga bisa merasakan kenyamanan dengan hadirnya footpack ini. Nah, dia bentuknya ngumpet di dalam, tinggal tarik. Kelebihannya ini nih, nah keluar dia. Terus dilapisin juga pakai karet ya, biar nggak slip. Di kanan dan di kiri ada footpacknya. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian belakangnya, ada behel yang mengikuti dengan look si bodinya MP3 300 ini. Dia selain berfungsi sebagai behel, ini bisa juga untuk sebagai pegangan boncenger.
Terus di bagian lampu belakangnya, seperti sudah saya bilang tadi, itu mengadopsi tipe LED. Spakbornya pun cukup besar, walaupun di bagian atasnya ini agak ada rongganya ya. Ya mudah-mudahan sih nggak nyipat ya kalau hujan ke belakang gitu. Berbeda dengan tipe 500 HPI Advance-nya, untuk mesin MP3 300 ini dia menggunakan sistem pendingin cairan 1 silinder SOHC 4 klep 300 cc. Nah, ini klaimnya sih hasil uji coba dari tim riset Piaggio bahwa mesin ini sanggup memuntahkan tenaga sebesar 25,8 dk dengan torsi 26,1 Nm. Klep masuk dan buangnya ditambahkan diameter sebesar 3 mm. Terus untuk pistonnya juga klaimnya telah didesain ulang dengan camshaft tunggal, overhead, rocker tepet gulung bukan tepet datar seperti sebelumnya. Semua itu klaimnya dirancang agar motor ini bisa mencapai angle overstroke yang dibuat. Nah, karena ini tipenya CBU, maka ECU-nya juga masih menggunakan Magneti Marelli MIU G4. Nah, sampai kita bahas ke instrumen clusternya, ini mayoritas masih menggunakan tipe analog. Di sini dijelasin speed dari motor ini atau speedometernya menggunakan matriks kilometer per jam sama mil per jam. Di sini juga digabungin dengan indikator bensin ya. Sedangkan sebelahnya di takometernya ada RPM sama penunjuk indikator suhu dari radiator. Nah, di bawah LCD dari indikator speedometernya itu ada juga beberapa indikator yang menunjukkan indikator hidrolik sama high beam low beam tuh lampunya ya, lampu dekat jauh itu. Terus di parking brake sama yang paling kanan itu MIA, itu konektivitas dari Piaggio-nya. Sedangkan di bagian kiri dashboard-nya itu ada ASR-nya ya, tombol ASR bisa dipencet di situ. Yaitu yang tadi saya jelasin, itu untuk traction slip regulation ya. Jadi untuk meminimalisir slip di motor ini. Yuk sekarang kita coba lihat gimana sih isi bagasinya. Nah, penasaran nih motor segambut ini punya isi bagasi yang gede apa enggak? Caranya dibuka dengan ditekan tombol kuncinya aja. Lumayan gede ya, ini kayaknya sih half face muat lah ya. Full face juga muat nih kayaknya, cuma satu deh kayaknya. Terus sisanya masih ada buat ya jas hujan mungkin. Nah, kalau beli ini kayaknya dalamnya dapat ini nih, ada baterai atau aki sama si book manual book dan panel apa nih? Oh, ini untuk ini nutupin si box akinya. Nah, di sini ada sekring gitu. Jadi ini karena motornya baru ya, dipajang di dealer. Jadi semuanya belum kepasang. Kita juga belum bisa hidupin si speedometernya itu. Nah, ini parking brake-nya ada di paling bawah si dashboard-nya ya. Tinggal kita tarik. Nah, ini posisi untuk ngelok ya. Ini ngelok, jadi nggak bisa maju mundur, ngelok. Nah, ini posisi untuk kebukanya. Kalau biasanya Vespa itu ada di bawah sini, di bawah joknya ini ya. Kalau Piaggio MP3 ini, nah dia ngumpet di dalamnya gitu. Ini buat bawa borang belanjaan. Nah, untuk membuka tangki bensinnya, kita tinggal ke on sama ditekan dan diputar kayak gitu. Tapi tangki bensinnya bakal kebuka sendiri di sini. Ini tangki bensinnya, bukanya manual kayak gitu. Untuk si lampu senja sama lampu utama yang ini untuk low beam sama high beam. Nah, kalau sebelahnya si aktifin lampu ini ada ASR-nya atau acceleration slip regulation. Itu bahasa Piaggio-nya dari apa ya, anti slip regulation gitu, kayak traction control lah. Jadi untuk mencegah ban slip yang di jalan licin gitu ya. Ya, jadi si Piaggio MP3 300 HPI ini ditawarkan dengan harga 330 juta on the road Jakarta. Beda 30 juta sama versi 500 HPI-nya beberapa tahun lalu. Kira-kira gimana nih menurut Sobat Kabaroto? Pantes nggak kira-kira 300 dibandingin sama 500, harganya beda 30 juta selisihnya. Nah, si Piaggio MP3 300 ini ditawarkan dengan dua skema warna, Blue Oxygen sama Argento Cometa. Ini yang Blue Oxygen ya. Argento Cometa nggak ada di sini, tapi bisa di search sendiri.
Nah, segitu dulu first impression Kabar Auto tentang MPT 300 HPI ini. Jangan lupa pantengin terus YouTube Kabar Auto untuk sesi test ride-nya nanti. Pasti bakalan seru ya. Makanya jangan lupa saksikan terus Kabar Auto YouTube channel. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen untuk review selanjutnya. Ciao!